Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku. Gimana kabarnya semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar HAM. Apa itu HAM? HAM itu kepanjangan dari hak asasi manusia. Adapun pengertian lebih lanjut adalah HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, ada Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga ada Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang keempat ada Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Serta ada Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup HAM. Ruang lingkup HAM itu meliputi yang pertama ada hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga ada kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, serta ada hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada hakikat hak asasi manusia. Hakikat hak asasi manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diberikan atau dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang selanjutnya ada HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial, dan bangsa. Yang selanjutnya ada HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Yang selanjutnya ada sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Prancis tahun 1789 dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, artinya hak-hak asasi manusia dan warga negara Prancis. Dalam revolusi tersebut terkenal dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Yang selanjutnya ada permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku.
Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM dan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM dari 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Yang kedua, ada peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi atau mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. Yang selanjutnya, ada peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Serta ada penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Yang selanjutnya ada contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, ada terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Yang kedua, ada dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Yang ketiga, ada para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadinya kecelakaan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus pelanggaran HAM baik di Indonesia maupun di dunia. Yang selanjutnya ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga ada Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, serta ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.